Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan Scratch, ya. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran sebelumnya mengenai bagaimana menggerakkan sprite, ya. Terakhir kita belajar menggerakkan sprite menggunakan keyboard, ya, ke kanan, ke kiri, dan loncat, ya. Bagi yang menggunakan komputer dan juga bagi yang menggunakan handphone, kita membuat tombol, kita juga dapat menggerakkannya ke kanan, ke kiri, dan lompat saat kita menggunakan atau menekan tombol yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membuat pekerjaan ini ya, yang telah kita buat sebelumnya menjadi sebuah game ya. Gamenya nanti akan kita buat mirip seperti game Dino ya. Kalau kalian pernah main Dino ya di Chrome ya, yang melompati rintangan kaktus gitu ya. Nanti akan bergerak, ada rintangan yang bergerak, nanti rintangan itu akan dihindari, dilompati, dan akan ada skor yang bertambah, lalu nanti juga akan bisa kalau terkena kita game over. Oke, kita akan buat seperti itu. Oke, pertama yang kita buat adalah rintangannya atau nanti benda yang akan dilompati oleh sprite kita. Pertama kita masukkan, kita pilih sprite-nya. Misalkan kita pilih bola basket ya, atau misalkan apapun yang kalian inginkan, terserah. Kita pilih basketball. Pertama kita ubah ukurannya kira-kira mungkin jadi 75 ya, supaya tidak terlalu besar. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masukkan perintah untuk bola basket ini ya. Pertama perintah event yaitu when green flag click, bendera hijau, untuk memulai gerakan saat bendera hijau nanti ditekan. Setelah itu, ya, kita masukkan perintah ya supaya membuat bola ini bergerak. Sebelumnya, langkah yang harus kita lakukan adalah kita pindahkan dulu bolanya ke posisi awal atau posisi di mana bola itu akan mulai bergerak ya. Kita pindahkan ke sini ke bagian bawah. Nah, nanti nilai X dan Y-nya akan berubah sesuai dengan posisi dia sekarang. Ini kita buat sebagai posisi awal. Nah, setelah dipindahkan ke posisi awal, kita masukkan perintah motion, kita masukkan perintah go to X dan Y. Go to X, Y. Kita masukkan, ini X dan Y akan menyesuaikan ke posisi X dan Y sekarang. Selanjutnya, ya, kita harus pindahkan bola ini, kita geser, kita tarik ke posisi akhir atau kemana bola itu akan bergerak. Ya, karena kita mau bolanya itu meluncur ke arah kucingnya, jadi kita pindahkan ke belakang kucingnya. Seperti ini. Ya, nanti posisi X dan Y-nya berubah juga. Setelah itu kita masukkan perintah glide. Glide 1 second ya, warna biru ya, perintah motion masih. Glide 1 second to X, Y. Kita masukkan. Nanti nilai X dan Y-nya akan menyesuaikan ke posisi bola itu sekarang. Ya, jadi pertama tadi kita pindahkan dulu ke posisi awal, lalu kita masukkan go to X, Y, lalu kita pindahkan ke posisi akhir, kita masukin glide. Atau dengan kata lain, maksud dari perintah ini adalah saat bendera hijau ditekan, bola akan pergi ke posisi semula, ya, yang di sini. Kemudian dia akan meluncur. Glide itu meluncur, artinya meluncur dengan kecepatan 1 detik ke posisi akhir atau ke posisi di belakang kucing seperti ini. Kita lihat hasilnya. Saat bendera hijau ditekan, bolanya akan kembali ke posisi awal, lalu akan meluncur ke posisi akhir seperti itu. Ya, untuk sprite yang di atas juga sama. Misalkan kita tambahin sprite, kita bolanya pilih yang ini ya. Lalu kita ubah jadi 75 ukurannya ya. Lalu kita masukkan perintah when green flag click. Setelah itu kita pindahkan bolanya ke bagian atas, kemana nanti dia akan dari mana dia akan meluncur ya, posisi awal di sini. Lalu kita masukkan perintah motion go to X, Y. Kemudian kita pindahkan bolanya kemana dia mau meluncur. Ya, kita pindahkan dia ke sini. Setelah itu kita masukkan perintah di sini ya. Kita masukkan perintah glide 1 second to X dan Y. Jadi sama, waktu bendera hijau ditekan, bola itu pun akan meluncur dari posisi awal dan dia meluncur ke posisi akhir di belakang kucing. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan perintah supaya ini bolanya geraknya terus-menerus. Ya, kita masukin perintah control yaitu forever. Perintah warna birunya go to X, Y, dan glide-nya kita bungkus dengan perintah forever. Itu juga dengan goal di atas. Forever membungkus go to X. Jadi perintah ini akan berjalan terus-menerus. Maka hasilnya akan seperti ini. Bolanya akan terus-menerus bergerak dari kanan ke kiri seperti muncul lagi, muncul lagi. Oke, sekarang ya kita akan buat ya bagaimana caranya
waktu kita melompat ya, misalkan kita menghindari bolanya ya, tapi pada saat kita terkena, kita ingin gamenya berhenti. Kita ingin gamenya berhenti kan kalau ini kalau berhasil lompat ataupun kena bola basketnya tetap jalan ya. Kita ingin supaya game kita berhenti. Oke, caranya kita masuk ke perintah basketball ya. Kita pilih yang di bawah dulu. Kita masuk ke perintah basketball, kita masukin lagi perintah when green flag click ya atau saat bendera hijau ditekan. Setelah itu, ini kita pisahkan. Jadi ini blok perintah buat menggerakkan, ini blok perintah untuk berhenti. Setelah masukkan when green flag click, kita masukkan perintah control yaitu wait until atau tunggu sampai. Tunggu sampai kapan? Di sini ada kondisinya mau ditunggu sampai kapan baru nanti dilakukan perintah di bawahnya. Kita mau membuat kucing ini menunggu sampai maksudnya bola basket ini akan menunggu sampai dia terkena kucing ya. Wait until kita masukin sensing, kita masukin touching. Wait until touching, mouse pointernya kita ganti jadi cat. Karena sprite yang di bawah itu sprite cat. Nanti kalau kalian pakai sprite yang lain sesuaikan ininya namanya dengan nama sprite yang ada di bawah sini. Ya, wait until touching cat ya, tunggu sampai menyentuh kucing. Kalau sudah terkena lalu ditekan atau masukkan perintah di bawahnya ya. Kita mau supaya nanti gamenya berhenti keseluruhannya, kita masukkan perintah control, kita masukin perintah stop all ya, masukin perintah stop all. Jadi waktu bendera hijau ditekan ya, bola basketnya akan menunggu sampai dia bersentuhan dengan sprite kucing. Kalau sudah bersentuhan nanti gamenya akan berhenti. Maka nanti akan seperti ini ya, bola basketnya terkena sama kucing, game kita berhenti. Kalau tidak terkena, ntar ulang ya. Misalkan mainkan terus tidak terkena ya, kita tidak akan berhenti gamenya, tapi kalau terkena game kita akan berhenti. Begitu juga dengan yang di atas ya, bola yang di atas kita masukkan lagi tadi bendera hijau when green flag click ya, lalu kita masukkan perintah wait until dikontrol ya, lalu masukkan perintah sensing yaitu touching, mouse pointernya jangan lupa diganti jadi cat flying karena ini buat sprite yang di atas, cat flying. Lalu kita masukkan perintah kontrol yaitu stop all. Sama ya. Waktu kita jalankan ya, sebentar kita buat bola yang di atas yang terkena kucingnya. Nah, kalau terkena kucing yang terbang bolanya, maka gamenya akan berhenti. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya permasalahannya adalah ya, ini Mr. mau hide dulu bola yang di atas ya, supaya kita fokus satu-satu dulu yang di bawah dulu ya. Ini pakai perintah ini ada show, ada mata yang warna biru dan ada warna mata abu-abu. Ini untuk hide, ini untuk show ya. Kita pilih yang hide dulu supaya bola yang di atas nggak muncul ya, supaya nanti nggak berhenti game kita. Nah, nanti kan ini dalam satu layar yang sama. Nah, permasalahannya adalah waktu Mister mainkan ya, misalkan Mister gerakan gini bolanya. Nah, ini Mister kena nih tadi ya. Mister kena waktu loncat, jadi Mister posisi sprite-nya di atas. Nah, waktu Mister tekan lagi tombol bendera hijaunya, kucing kita tetap di atas tuh. Ya, harusnya kan kucingnya balik lagi ke posisi semula ya. Balik lagi ke posisi semula yaitu di bawah di pojok sebelah kiri sini. Seperti game pada umumnya kalau kita kalah, terus kita mulai ulang, nanti kita akan kembali ke posisi semula. Nah, cara masukinnya adalah kita masukkan perintah di kucingnya. Kita stop, kita pilih sprite kucing, kita masukkan perintah when green flag click, lalu kita masukkan perintah ya untuk dia kembali ke posisi awal, yaitu go to exit. Nah, tapi sebelum kita masukkan go to exit-nya, kita simpan dulu kucingnya ke posisi mana dia akan berada. Nah, misal mau dia berada di sini, kapanpun game kita dimulai, X-nya sekian, Y-nya sekian, baru kita masukin motion go to exit. Jadi, kita gerakin, misalkan kita kalah di sini ya, supaya kita berhenti, kita start ulang, nanti kucingnya akan kembali ke posisi semula. Begitu juga dengan yang di atas, sprite yang di atas, kita masukin lagi bendera hijau, when green flag click, lalu kita tempatkan, misalkan posisi awalnya di sini, kucingnya, lalu kita masukin perintah motion go to exit. Seperti itu ya, untuk game kita. Berhenti, nanti kita akan
mulai lagi ya. Kalau misalkan berhentinya di sini, kita start lagi, kita akan kembali ke posisi awal. Begitu juga dengan yang di atas ya. Misalkan ini Mr. Hide dulu bola basketnya, bola yang di atas Mr. Show. Ya, kita mulai, misalkan kita gerak maju ya, kita berhenti di sini, kita start lagi, nanti kucing kita akan kembali ke posisi semula. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat skor ya. Jadi setelah kita berhasil melompati ini Mr. Hyde, setelah kita berhasil melompati bola basketnya, kita ingin ada skor yang bertambah ya, supaya nanti kita tahu kalau kita berhasil melompati bola basketnya atau rintangannya. Pertama kita masukkan variabel, kita pilih perintah variabel, kita pilih make a variable, lalu kita ketikkan skor. Skor 1. Ini skor 1 untuk buat kucing yang di bawah, klik OK. Lalu kita make a variable lagi, kita ketikkan skor 2. Ini untuk kucing yang di atas. Klik OK lagi. Ini skor 1, skor 2 boleh dipindahkan ke sini ya, yang satu di sini kiri, yang satu di kanan. Nah, perintahnya adalah kita masukkan ke perintah kucing. Ya, kita masukkan perintah change my variable by 1. Ini sama seperti waktu game kita nangkep benda ya. Change my variable by 1, my variable-nya diganti jadi skor 1. Ini kita masukkan ke bawah perintah lompat. Kalau yang di bawah berarti yang when up row key press, change skor 1, skor 1 by 1. Ya, atau tambahkan skor 1 sebanyak 1 ya, setiap kali berhasil melompat. Ini kan karena perintah lompat ya. Jadi setiap kali berhasil melompat, kucingnya akan skornya menambah 1. Ya, kita lihat. Ya, 1, 2 ya, tuh. 3, 4 akan terus bertambah. Nah, ini karena berhenti, stop ya, skornya tidak bertambah, dan game kita berhenti. Waktu Mr. Start ulang, skornya tidak kembali lagi dari 0. Ya, jadi kita harus buat skornya ini kembali menjadi 0 waktu game kita dimulai ulang. Ya, caranya kita masukkan perintah set my variable-nya diganti jadi skor 1, set skor 1 to 0, atau atur skor 1 menjadi 0 ya. Ini untuk mereset kembali skor. Ini kita masukkan ke perintah yang tadi kita buat untuk membuat posisi kucingnya kembali ke posisi semula. Ini perintah untuk restart game ya, atau reset gamenya ya, yang kembali ke posisi semula. Kita masukkan set skor 1 ke 0. Jadi waktu mulai ulang gamenya, skor kita akan kembali ke 0. Seperti itu. Begitu juga dengan yang cat flying ya. Kita masukkan perintah change my variable-nya diganti jadi skor 2. Kita masukkan ini di bawah perintah lompat, yang ini when I receive jump. Ya, lalu kita masukkan perintah set, my variable-nya ganti jadi skor 2, untuk mengatur skornya menjadi 0 saat game kita dimulai ulang, yaitu di perintah ini, yang when green flag. Oke, untuk yang di bawah, kita sudah berhasil ya, loncat, skornya bertambah. Ya, seperti ini. Kalau terkena kita gamenya berhenti, kita mulai ulang, skornya kembali jadi 0, kita kembali ke posisi semula. Itu untuk yang di bawah. Untuk yang di atas, ini Mr. Hyde dulu bola basketnya ya, biar satu-satu. Untuk yang di atas, ada permasalahan yang terjadi ya. Ini menurut Mr. sebuah permasalahan. Ya. Kenapa? Sebentar ya. Karena kalau di sini, ya, berhasil nih. Kita kalau misalkan di, skornya bertambah 1 ya. Kalau kena, nanti kita jadi berhenti gamenya, kita restart lagi, kita akan bisa memainkan gamenya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini kalau di kucing yang terbang, Mr. kira ada permasalahan ya, karena akan susah ya, karena bolanya kalau terlalu cepat, kita sudah lompat tapi tetap dianggap terkena. Beda dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah kita lebih gampang mengontrolnya ya. Jadi untuk membuat game kita, terutama yang di atas, lebih mudah untuk kita mainkan, kita bisa masukkan sebuah perintah di tengah-tengah sini ya, di antara ini di perintah lompat, di antara repeat yang pertama dan repeat yang kedua, kita harus masukkan perintah supaya ada sedikit jeda, supaya kita lompatnya tidak langsung turun ya, supaya kita bisa mudah menghindari menghindari bolanya. Ya, jadi di antara repeat ini kita masukkan perintah kontrol, yaitu wait. Jadi kita akan menunggu beberapa saat ya, antara kita lompat ke atas dan turun akan ada jeda sedikit ya, mungkin di sini 0,2 gitu ya, 0,2 detik ya. Ini cukup supaya nanti kita berhasil menghindari bolanya dengan mudah. Nah, jadi supaya kita gerakannya atau gamenya dapat berjalan dengan lebih baik.
Oke, seperti itu untuk lanjutan dari game kita yang kita buat untuk menghindari rintangan ya, baik yang di bawah yang menggunakan komputer maupun menggunakan handphone yang di atas. Kita sudah membuat rintangannya meluncur, ya, sudah kita buat juga saat dilompati skornya bertambah. Lalu kalau terkena game kita berhenti. Lalu waktu kita mulai gamenya, skor kita menjadi 0 lagi. Lalu juga kita kembali ke posisi semula karena gamenya sudah terreset. Oke, seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dicoba, ya, diperhatikan penjelasan Mister dan perintah-perintahnya, lalu diikuti sesuai dengan yang kalian kerjakan, ya, supaya dapat berjalan dengan baik. Oke, kalau gitu silahkan selamat mencoba.